Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi di YouTube aku. Kali ini kita akan mereview sepeda dari Giant. Ini adalah Giant TCR Advance Pro D0 Ultegra Di2. Ini adalah merupakan sepeda climbing terkini dari Giant yang merupakan sepeda all-round yang diperuntukkan untuk para penyuka climbing. Sepeda ini merupakan desain terbaru versi 2021 dengan warna 2022. Yang membedakan dengan versi sebelumnya adalah dengan Di2 yang sudah 12 speed. Yang sebelumnya adalah 11 speed. Oke teman-teman, sebelum kita ulas lebih lanjut nih bagaimana tentang spek sepeda ini, aku akan menjelaskan sedikit tentang TCR. Nah, Giant TCR sendiri merupakan singkatan dari Total Compact Road. Jika kita perhatikan nih dari desain top tube sloping atau miring ke bawah, ini membuat framenya yang lebih kecil dan lebih ringan dibandingkan dengan sepeda yang memiliki desain top tube horizontal pada umumnya di tahun 90-an. Desain revolusioner yang diciptakan oleh Mike Burrow ini membawa keuntungan, yaitu di bagian segitiga kerangka utama yang lebih kecil itu berfungsi untuk membuat jauh lebih ringan, kemudian untuk segitiga di bagian belakang yang lebih kecil untuk meningkatkan perpindahan tenaga. Penamaan Giant TCR memang agak membingungkan dibandingkan kompetitor yang menurut saya lebih mudah dipahami. TCR dari Tire Entry dimulai dengan nama TCR Advance Disc 1, 2, 3. Angka terakhir merupakan tipe group set dimulai dari 3 untuk Tiagra dengan 10 speed dan 2 untuk Shimano 105 dan 1 untuk Ultegra. Tire yang di atasnya lagi disebut dengan TCR Advance Pro Disc 01. Kode angka 1 artinya Ultegra, sedangkan 0 merupakan Ultegra Di2. Seperti di awal kali ini kita mereview Giant TCR Advance Pro D0. Jadi tipe ini yang terkini sudah menggunakan Ultegra elektris dengan 12 speed terbaru. Rangkanya kalau kita perhatikan ini masih sama dengan versi perubahan terakhir di tahun 2021. Dengan bentuk aerotube frame yang didesain untuk memiliki kemampuan climbing yang mumpuni. Memiliki aerodinamis yang lebih efisien dan kekakuan untuk sprint yang diperlukan untuk performa kejuaraan. Oke teman-teman, ukuran yang bisa dipilih di pabrikannya ada XS, S, M, dan ML. Yang kita bahas kali ini adalah untuk ukuran S dengan ukuran untuk rider tingginya 172 cm. Warna sendiri kombinasi dari gloss amber glow di bagian depan dan matte karbon untuk bagian belakang. Oke teman-teman, kita beralih ke handlebar. Handlebarnya sendiri juga sudah karbon. Untuk yang size S ini memiliki panjang 40 cm. Kemudian untuk stemnya memiliki panjang 90 mm. Kemudian kita akan beralih ke seat postnya. Seat postnya juga sudah karbon teman-teman. Untuk sandalnya sendiri dari yang awalnya Giant Fleet SL terbaru ganti ke karbon, yaitu dari merek Bond Ranger versi Pro Carbon 145 mm yang sudah dilengkapi dengan dudukan lampu. Nah, sebenarnya bawaan Giant ini juga sudah teknologi clip-on untuk lampu belakangnya. Namun kelihatannya belum masuk Indonesia untuk aksesoris lampunya. Jadi lebih praktis kalau kita pakai saddle yang sudah clip-on karena bisa langsung terkonek dari Garmin kita ya. Untuk grup set Shimano Ultegra Di2 terbaru yang sudah semi wireless. Jadi di sini maksudnya modelnya ini improvement, sudah tidak ada koneksi kabel dari shifter depan ke bagian baterai, tidak perlu junction lagi ya. Jadi bagian shifter depan akan langsung berkomunikasi dengan Bluetooth yang otaknya ada di bagian RD, akan ditransfer ke bagian FD. Jadi sistem Shimano ini sudah semi wireless ya. Bagian RD dan FD akan terkoneksi dengan kabel. Namun untuk shifter akan terkoneksi tanpa kabel. Shifternya menggunakan baterai CR2032 seperti yang digunakan di remote mobil atau kalkulator. Contoh sistem yang full wireless adalah SRAM. Namun kelemahan dari sistem full wireless adalah baterai yang akan lebih cepat habis dibandingkan dengan sistem semi wireless ini. Dan teman-teman, ini adalah gambar dari wireless Shimano yang ada pada sepeda.
Shimano Di2 Ultegra ini diklaim mampu hingga 2000 km sekali charge penuh untuk baterainya. Untuk sepeda ini sudah terpakai sekitar 300 km sehingga di sini tampak untuk baterainya masih ada 4 bar dari 5 bar maksimal. Masih tersisa sekitar 80% baterainya. Nah, pasti nantinya khawatir kan kalau mau cek level baterai gimana? Gampang teman-teman, caranya yang pertama adalah melihat langsung di bagian RD-nya. Jika lampu menyala merah selama 2 detik, maka baterai memiliki kapasitas 100%. Berkedip hijau 5 kali, maka kapasitas baterainya adalah 75 hingga 50%. Menyala merah selama 2 detik, maka baterai tersisa antara 50 hingga 25%. Berkedip merah 5 kali, maka baterai tinggal 25 hingga 0%. Petanda akan habis dan segera perlu dicas. Rem sudah menggunakan rotor terbaru RT MT800. Iya, teknologi rotor ini dari rotor yang digunakan di mountain bike. Jadi lebih tebal, sedikit lebih kaku. Ini menjawab keluhan dari versi rotor Ultegra sebelumnya yang mudah berdekit ketika direm. Bagian depan rotornya berukuran 160 mm, kemudian untuk yang bagian belakang ini ukurannya 140 mm. Kemudian untuk hidrolik remnya ini juga mereplikasi dari teknologi dari MTB ya teman-teman, yaitu Shimano GRX. Modulasi rem yang tidak linear lagi, jadi feel pengeremannya lebih enak, responsif dan terasa lebih pakem. Nah, untuk di bagian crankset ukurannya adalah 3652. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas kasetnya yang sudah 12 speed. Di sini ada 11, 12, 13, 14, 15, kemudian 16 dan 17, 19, lalu loncat ke 21, 24, 27, kemudian ke 30. Tambahannya adalah adanya sisipan di gigi ke-7, yaitu ke-16. Jika dari selisihnya dari gigi 1 sampai dengan 5, ini turun 3 tit, yaitu dari 30, 27, 24, 21, dan 19, maka gigi 6 turunnya 2 tit ke 17. Setelahnya ada tambahan sisipan gigi yang ke-12 tadinya ya, akan turun masing-masing 1 gigi. Sehingga menjadi 16, 15, 14, 13, 12, dan 11. Jadi dari gigi 7 sampai ke 12 akan smooth. Bagi para pencinta speed tinggi akan mendapatkan kenikmatan. Versi 11 speed akan loncat dari 17 ke 15 tit. Namun untuk versi terbaru 12 speed ini, dari 17 speed akan turun ke 16 speed, sehingga penurunan atau kenaikan kadens akan lebih smooth, tidak langsung loncat ya teman-teman. Nah, untuk orang newbie atau pemula ya, masih belum bisa merasakan kenikmatan ini ya, karena menggunakan di 30 tit hingga 17 tit, jarang sekali menggunakan 16 tit. Para cyclist race entusias pasti akan merasakan langsung ya adanya gigi 16 tit ini. Bisa disimpulkan harganya dari gigi 16 tit ini setara dengan satu grup set full Ultegra versi mekanis. Jika untuk para newbie 12 speed ini tidak berpengaruh, terus apa benefitnya? Jika untuk para newbie 12 speed ini tidak pengaruh, maka benefitnya apa? Dari apa yang dirasakan nih dengan adanya sisipan 1 gigi, maka perpindahan gigi belakang terasa cepat. Dan bahkan bagian gear depan perpindahannya super smooth. Sangat berbeda jauh dengan mekanis. Cepat dan effortnya tinggal klik saja. Keuntungan dengan menggunakan sistem elektronis, tentu saja konektivitas dengan dunia digital kita akan mudah terkoneksi dengan cycling komputer. Yaitu misalnya saya menggunakan Garmin ya teman-teman. Kebetulan saya menggunakan Garmin, jadi kita perlu tahu nih gigi dan rasio yang kita gunakan. Bahkan untuk menggunakan menu display Garmin, tinggal klik di bagian shifternya ini.
Keuntungan lainnya adalah perawatan yang di genggaman Anda atau dengan istilah DIY, do it yourself, tak perlu ke bengkel. Oke, versi mekanis saat perawatan memerlukan pengaturan ulang karena kabel shifter yang meregang karena pemakaian ataupun usia. Untuk DI2 ini pengaturan FD dan RD-nya dilakukan secara elektronis. Lupakan obeng untuk melakukan setting H dan L limit. Tinggal gunakan handphone Anda. Yaitu kita tinggal download eTube di HP. Aplikasi eTube ini adalah official dari Shimano. Begitu Anda download, langkah selanjutnya adalah koneksikan HP Anda dengan RD. Caranya adalah tekan tombol di function RD hingga LED berkedip berwarna biru. Kemudian tekan tanda plus connect bike. Begitu terhubung, kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada seperti Synchronous Shift. Synchronous Shift ini otomatis merubah FD ketika RD naik ataupun turun. Kemudian selanjutnya adalah Multi Shift untuk mengatur seberapa cepat perpindahan antar gigi, mulai dari very slow, slow, normal, fast, dan very fast. Ini diatur sesuai dengan preferensi ridernya, dikorelasikan dengan kadet. Kemudian selanjutnya lagi adalah Auto Shift. Ini membuat fiturnya seperti motor matic atau mobil matic ya. Kalian bisa mengatur seperti shift timing atau merubah kadens standar untuk perpindahan otomatis. Kemudian bisa juga dengan start mode di mana otomatis menurunkan gear setelah berhenti di lampu merah dan sebagainya. Dan ada juga yang namanya shifting advice. Ini bisa menunjukkan kapan kita akan merubah gigi di cycle komputer, mirip seperti mobil atau motor ya ini. Fitur lainnya adalah assist, kemudian ada fitur drive unit yaitu untuk mengatur kecepatan di sepeda atau di cycle komputer, tapi untuk fitur ini tidak tersedia di grup set ini. Untuk fitur lainnya adalah front derailleur adjustment, mengatur FD pemindahan gigi depan termasuk mengatur high limit dan low limit screw. Untuk fitur yang rear derailleur adjustment itu untuk mengatur RD atau pemindahan gigi belakang termasuk mengatur high dan low limit screw. Kemudian untuk fitur selanjutnya yang terakhir adalah zero offset calibration, ini jika dilengkapi dengan power meter. Fitur-fitur yang saya jelaskan ini ada di petunjuknya di aplikasi eTube ya teman-teman. Oke teman-teman, kita beralih ke wheelset. Wheelsetnya menggunakan rim dan hub dari SLR1 dengan ukuran 42 mm dan tentu saja wheelsetnya sudah karbon ya teman-teman. Sudah menggunakan ratchet 40 teeth. Barnya menggunakan Kadek tubeless, beratnya 270 gram dengan rim hookless, artinya kita bisa menggunakan tekanan rendah dibandingkan dengan non-hookless. Rider ini menggunakan tekanan 70 PSI ya, dan cukup handal dan sangat nyaman meredam getaran. Oke teman-teman, impresi selama rider menggunakan sejauh 300 km menyimpulkan nih. Yang pertama adalah sepeda ini sangat ringan, geometrinya memang cocok untuk dipakai climbing. Beratnya sekitar 7,4 kg. Oke, aku akan jajal ya teman-teman beratnya. Ini super ringan sekali. Sekitar 7,4 kg. Ringan banget teman-teman. Oke, selanjutnya adalah artinya sangat value for money ya teman-teman. Untuk kompetitornya dengan berat yang seperti ini tadi bisa di atas 100 juta harganya. Untuk di jalan yang datar dengan profil wheelset yang ukuran 42 mm ini dirasakan masih oke teman-teman. Speed 35-40 km per jam mudah dicapai dan bisa dimanfaatkan. Untuk crosswind minimal sekali ya teman-teman. Untuk speed di atas 40 km per jam akan lebih mudah menggunakan profil yang lebih tebal. Sepeda ini sangat enak dan memecahkan PR atau personal record yang Anda miliki selama ini. All round untuk climbing sangat enak, untuk datar juga masih bisa bersaing. Dan yang pasti value for money. Oke, yang selanjutnya adalah yang menjadi cons. Yang pertama adalah kabel kalau bisa internal routing semua, akan sangat ganteng. Namun di luar juga nggak masalah sih, tidak ada pengaruh signifikan di aerodinamisnya. Shifter sudah wireless. Kalau ditambah dengan kabel remnya yang menjadi internal akan membuat rival-rivalnya semakin kedodoran.
Nah, di bagian cons yang kedua adalah BB masih menggunakan press fit. BB itu adalah bottom bracket ya teman-teman. Kalau menggunakan 3-lead akan memudahkan pergantiannya ke depannya. Oke teman-teman, setelah kita membahas semuanya ini dari mulai spek hingga cons yang bisa kita berikan, tentu aja ini semoga memberikan manfaat buat kalian dan menjadikan preferensi buat kalian yang ingin menambah performa dalam bersepeda. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis video aku kali ini, dan aku ingetin buat kalian yang belum subscribe YouTube aku, segera tekan tombol subscribe-nya dan juga like, share, dan ketik di kolom komentar jika kalian ada pertanyaan. Dan juga jangan lupa nih follow Instagram aku Itapras ya teman-teman. Terima kasih buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Bye bye.